herbal yang satu ini bukan akar tanaman ya, tapi jamur bernama Cordyceps yang tumbuh di pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Dikenal sebagai tanaman obat tradisional kuno yang bagus untuk kesehatan paru-paru karena dapat meringankan gangguan pernapasan dan membantu memelihara kesehatan. Dipadukan dengan beberapa jenis bunga-bungaan, biji-bijian, dan buah-buahan yang sebagian besar dikenal sebagai superfood. Jadi deh, sup herbal praktis yang baik untuk tubuh kita. Ada jeruk kumquat kering, ada bunga bakung yang membantu meredakan gejala tenggorokan dan panas dalam. Lalu biji teratai yang bisa menjaga kesehatan mulut. Ada buah lengkeng kering yang manis, ada goji berry, ginkgo biloba, dan terpen lactons dengan manfaat untuk melancarkan peredaran darah dan antioksidan. Ada biji fritillaria. Ada biji aprikot yang kecil namun kaya akan antioksidan. Terakhir, jamur salju yang bagus untuk kesehatan paru-paru. Semua bahan herbal ini sudah dikemas sesuai takaran per porsinya. Jadi menikmatinya tinggal kita cuci, rendam sebentar, dan rebus dengan tambahan daging ayam sebagai kaldu menggunakan slow cooker. Wadah slow cooker juga terbuat dari keramik atau tanah liat yang bisa menjaga nutrisi herbal superfoodnya. Dan yang pasti lebih aman untuk mengolah bahan herbal. Kok bisa? Check it out infonya dalam episode Bekal Sehat Kaum Rebahan sesaat lagi ya. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Anti lengket, mematangkan makanan secara merata. Bisa dipakai untuk merebus, menggoreng, memanggang, dan metode memasak lainnya. Dan yang pasti aman digunakan. Tidak seperti besi atau aluminium, wadah keramik gak akan mengeluarkan zat yang bisa merusak nutrisi bahan herbal. Sifat keramik yang basah pun akan membantu menetralkan asam dalam makanan, sehingga membuatnya lebih sehat. Gak heran deh kalau pamor perabot dapur berbahan keramik gak pernah luntur. Apalagi sekarang hadir dalam kemasan 2-in-1 gini. Bisa menjadi wadah makanan sekaligus dipakai memasak. Perabot keramik berkualitas dibuat dari perpaduan tanah liat, kaolin, dan porselen. Ini adalah proses press. Cetakan keramik akan ditekan untuk menghilangkan air yang ada. Proses ini memakan waktu selama seharian. Mesin ini mampu menampung adonan hingga 200 adonan dalam satu mesin. Lanjut ke proses extruder ya. Di sini adonan akan dicetak agar semakin padat dan merekat hingga membentuk suatu bulat panjang. Proses ini akan memudahkan kita untuk membuat bentuk yang diinginkan. Untuk satu adonan panjang memiliki berat hampir 10 kg. Wah, semangat ya mas. Saatnya kita cetak adonannya. Ada beberapa teknik ketika ingin membentuk keramik. Kali ini kita pakai teknik putar atau throwing dengan menggunakan mesin. Penggunaan mesin sangat efisien untuk bisa menghasilkan keramik dalam waktu yang cepat. Beda halnya ketika membuatnya dengan tangan. Mesin ini dalam sehari mampu menghasilkan ribuan bentuk keramik loh. Biasanya setiap mesin sudah ada model bentuk yang akan diproduksi. Haluskan dulu pinggiran bahan keramiknya ya, biar nggak membahayakan dan membuat adonan jadi sedikit sempurna. Oke deh, cetakan piring akan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Proses ini dinamakan greenware, pembakaran pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Tujuannya untuk membuat produk keramik menjadi keras, kuat menahan beban, serta tahan air dan cuaca. Jenis tungku yang digunakan juga sudah lebih modern. Pada sisi ruangan ini diberi lubang pembakaran dan bisa menghasilkan pembakaran yang merata dan sempurna. Produk keramik ini akan melalui proses pembakaran selama hampir 3 jam. Kita ke proses glazing ya. Proses ini merupakan proses pencelupan dengan bahan kimia. Banyak pilihan warna yang ada, tergantung pemesanan. Biasanya untuk produksi keramik yang berwarna seperti ini tersebar di Indonesia.
Sedangkan warna-warna putih atau motif lain akan dikirim ke luar negeri. Yuk, kita mengkilapkan piring dan peralatan makan lainnya. Bahan yang digunakan yaitu lapar, dolomit, dan silika. Bahan-bahan ini akan membuat piring menjadi lebih indah dan cantik. Nah, proses ini yang membuat peralatan makan ini bisa langsung berhubungan dengan sumber api. Proses pembakaran kedua dengan suhu 1300 derajat Celcius. Sama halnya dengan proses pembakaran pertama tadi, tapi kali ini pembakaran bertujuan agar peralatan makan tahan akan api dan tidak mudah hancur. Pembakaran akan membuat partikel dan adonan produk menjadi semakin kuat. Dalam satu hari, pabrik ini bisa membuat hampir 50.000 peralatan makan. Memasak dengan keramik seperti ini akan membuat makanan matang secara merata, karena semua bagian mangkok akan panas oleh sumber api. Kelebihan lainnya, keramik sama sekali tidak lengket. Keren kan? Dijamin praktis dan makin kreatif di dapur deh. Nah, sekarang sudah ada loh alat memasak keramik elektrik. Namanya slow cooker. Kegiatan memasak jadi lebih praktis dan sehat pastinya. Sesuai namanya, slow cooker ini memasak menggunakan suhu rendah dan proses yang lambat. Rata-rata waktu masak hingga matang antara 3 sampai 12 jam. Jadi kita nggak perlu repot-repot menunggu masakan matang. Yang penting takaran airnya pas, masakan tidak akan gosong meski ditinggal semalaman. Cocok banget kan buat kaum rebahan yang mageran dan malas ribet. Ini dia nih pabrik yang bikin slow cookernya. Pabrik ini salah satu produsen perabotan rumah tangga terbesar di Indonesia loh. Pertama-tama pasang panci bagian luar dari bahan aluminium. Aluminium adalah salah satu logam yang mudah menghantarkan panas. Selain itu, aluminium tidak mudah berkarat. Kita lihat bagian pencetakan panci luarnya yuk. Plat aluminium dicetak dengan mesin ini, dengan tekanan yang sudah diatur. Wih, harus hati-hati ya. Pertama, cetak tulang bagian tengahnya. Tujuannya supaya kuat menahan beban. Selanjutnya, cetak juga bagian pinggir panci aluminium. Harus benar-benar pas nih, biar muat dengan panci keramik slow cookernya. Nah, sekarang pembuatan bodi plastik luarnya. Bahan bakunya biji plastik, lalu dibentuk sesuai cetakan. Gak pakai lama deh, kurang 1 menit aja, sudah jadi. Canggih kan? Sekarang lanjut perakitannya lagi nih. Yang ini bagian pemasangan kelistrikannya. Sebelum dikemas, cek dulu nih, apakah slow cookernya sudah berfungsi dengan baik. Terakhir, bagian-bagian yang paling penting, wadah keramiknya. Kapasitas slow cooker ini bisa menampung masakan hingga 6 liter. Tapi kalau mau ukuran yang lebih kecil juga ada yang 2 liter kok. Dalam satu hari pabrik ini bisa memproduksi 600 slow cooker. Nyeng, buruan sini. Siap bos, pesanannya udah Enjeng beli. Nyeng, rebus ayamnya dulu Gi. Tapi pakai panci yang ini ya. Oga kasih tahu dulu nih cara pakainya. Tenang aja bos, gampang. Enjeng tahu kok. Tinggal pencet tombol yang ini aja kan? Ya udah, Oga tinggal dulu ya. Ada urusan lain. Beres bos. Nyeng, bangun. Udah mateng belum masakannya? Kenapa bos? Disuruh jagain masakan malah tidur. Loh, ini dari tadi slow cookernya nggak dicolokin ke listrik nih. Tuh kan, masih mentah semua. Hah? Oh iya bos, Enjeng lupa tadi ketiduran. Dasar. Gimana dong? Bisa-bisa dimarahin Po Ipe nih. Maaf bos. Yuk kita kemon. Dalam usaha menjaga tubuh tetap bugar, selain menerapkan pola hidup sehat, bekal imun boosternya nggak boleh ketinggalan nih. Madu bisa menjadi pilihan imun booster terbaik. Dalam satu suapan, khasiatnya sudah lengkap banget.
Nah, beda jenis lebah, beda juga cita rasa madu yang dihasilkannya. Kayak madu kelulut dari Kalimantan Barat ini nih. Cita rasa madunya relatif lebih asam daripada madu biasanya. Lokasi budidaya madu kelulut berada di Desa Kayu Ara, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Madu kelulut dihasilkan dari lebah tanpa sengat berjenis Trigona sp. Lebah inilah yang biasa disebut kelulut. Yap, cara paling tepat untuk memanen madu kelulut adalah dengan dihisap. Soalnya lebah kelulut menyimpan madu di dalam tempayan atau sarang kecil yang dilapisi propolis seperti ini. Saat musim kemarau dan pohon-pohon berbunga, satu kotak sarang lebah kelulut ini bisa menghasilkan madu 1-3 liter sekali panen loh. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya. Di alam bebas, lebah kelulut bisa ditemui di dalam batang pohon besar seperti ini. Budidaya lebah menggunakan teknik lock. Caranya dengan mengambil kayu tempat kelulut bersarang, lalu diberi topi atau kotak baru sebagai stup atau sarangnya. Meski rasanya agak asam dan sedikit pahit, khasiat madu kelulut juga gak kalah dengan madu biasanya loh. Sama-sama bagus untuk daya tahan tubuh. Bahkan nih, setelah diteliti, kandungan glukosa pada madu kelulut mencapai 69%. Berbeda dengan madu biasa yang memiliki kandungan glukosa sekitar 30%. Jadi madu kelulut bisa memberi energi dalam waktu singkat. Tapi untuk penderita diabetes tidak disarankan untuk mengkonsumsi madu sebagai pengganti gula ya. Teman-teman, selain dikonsumsi langsung, untuk memaksimalkan khasiatnya, madu juga bisa dikonsumsi bersama herbal berkhasiat lainnya. Kayak paduan madu, lemon, dan jahe ini nih. Resep ini dikenal juga dengan sebutan sirup probiotik karena mengandung bakteri probiotik yang membantu menjaga kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan melawan bakteri jahat. Ramuan ini juga merupakan resep turun-temurun untuk melawan selesma, flu, dan juga batuk loh. Bikinnya gampang kok, tinggal siapkan madu murni, jahe, lemon, dan botol kaca. Pertama potong-potong dulu ya lemonnya. Lemon sendiri kaya vitamin C yang bagus untuk imunitas. Lanjut, kupas jahe dan iris tipis. Khas dengan efek hangatnya, jahe juga terbukti ampuh untuk melawan penyakit karena kandungan trio antioksidannya, yaitu gingerols, sogaols, dan zingerones. Oke deh, sekarang tinggal susun lemon dan jahenya secara selang-seling. Kalau sudah, tinggal tuang deh madunya sampai memenuhi semua rongga botol kaca. Diamkan selama 7 hari di suhu ruang ya. Jangan lupa kocok botol 1 kali setiap harinya. Makin hari makin kelihatan tuh buih-buih hasil fermentasinya. Tada! Ini dia sirup probiotik yang sudah jadi. Selanjutnya boleh disimpan dalam kulkas ya. Sirup ini bisa dikonsumsi langsung atau dicampur bersama secangkir air hangat. Oh iya, kalau suka, potongan jahe dan lemonnya juga bisa dimakan loh. Seger. Selain rutin mengkonsumsi madu, tidur yang berkualitas juga bisa menjadi imun booster ampuh loh. Tidur yang cukup dan nyaman akan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, kasur dari bahan lateks ini bisa menjadi pilihan. Pasti awet dan sejuk. Kasur lateks juga dikenal hypoalergenik, anti tungau, dan ideal untuk tubuh karena bisa mengurangi titik-titik tekan pada seluruh permukaan tubuh. Kasur lateks juga bisa membantu penggunanya meluruskan tulang belakang, membentuk postur tubuh ideal, dan meredakan nyeri punggung. Lateks atau getah alami akan dikumpulkan di dalam tabung besar ini. Di dalam tabung ada alat pengaduknya juga loh. Fungsinya untuk mengaduk getah karet supaya tidak mengendap, tidak lengket, dan teksturnya tetap cair. Kalau getah sudah jadi busa, maka tinggal ke proses cetak deh. Ada banyak cetakan matras yang disesuaikan dengan ukuran kasur. Mulai dari ukuran single sampai king size. Nah, kalau yang sedang dibuat ini, ukurannya single. Kalau busanya sudah mulai keluar seperti ini, tandanya cetakannya sudah penuh ya. Lanjut. Busa ini dimasukkan ke mesin
bernama radiofrekuensi vulkanisasi. Di sini busa yang sudah dicetak akan di oven dengan suhu 100 derajat. Dengan suhu panas ini, bakteri yang ada dalam getah karet akan mati. Nah, kalau sudah padat, saatnya matras diangkat. Untuk kasur single ini, beratnya bisa mencapai 43 kg loh. Waduh, berat banget ya. Pantesan melepasnya harus pakai bantuan mesin gini. Bahkan masih butuh bantuan lebih dari 1 orang. Wah, semangat ya Om. Selanjutnya, masuk melalui proses washing atau pencucian. Matras dan bantal harus dicuci saat keadaannya masih panas seperti ini, supaya udara lembab yang ada dalam matras langsung hilang seketika. Washing dilakukan supaya air bekas pemanasan yang kotor dan bau tadi digantikan dengan air bersih. Lanjut, setelah matras bersih, barulah matras masuk ke mesin dryer untuk dikeringkan. Proses pengeringan ini cukup lama loh, sekitar 15 sampai 30 menit. Yuhu, sudah beres deh. Matrasnya sudah jadi. Matras ini dipotong ketebalannya sesuai dengan permintaan pembeli. Nggak lupa, supaya lebih rapi, sekeliling matrasnya dipotong sampai rapi. Kasur yang berasal dari lateks alami ini punya kelebihan loh dibanding dengan kasur busa biasa. Banyaknya udara pada kasur busa bisa membuat tungau hidup di dalam kasur. Tapi karena kasur matras ini terbuat dari lateks dan teksturnya padat, maka tungau tidak bisa hidup dalam matras. Satu lagi nih, ada bekal sehat yang biasanya luput dari perhatian kita, yaitu kualitas udara yang kita hirup. Karena sebenarnya ada banyak banget virus dan bakteri jahat yang tidak kasat mata yang berterbangan di udara loh. Untungnya ada air purifier ini nih. Saat dinyalakan, alat pembersih udara ini akan membuat udara di rumah jadi lebih bersih dan sejuk. Yuk kita buktiin pakai alat multifunction air detector ini. Tuh lihat, saat sedang bermain boneka dan merapikan tempat tidur seperti ini, alat ukur kualitas udara menampilkan warna merah dengan nilai PM 2,5. Ini menandakan berbagai partikel seperti debu dan partikel lain yang tidak kasat mata sedang bertebaran di udara tuh. Nah, ketika alat pembersih udaranya dinyalakan dan tada! Secara perlahan alat pengukur kualitas udaranya berubah dari merah ke hijau dengan nilai angka PM 2,5 yang terus turun. Serunya nih teman-teman, air purifier ini tersedia dalam ukuran compact juga loh. Cuma seukuran tas kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Teman-teman, alat sekecil ini bisa menjangkau area sampai 10 meter persegi loh. Utamanya sih buat menghilangkan bau tidak sedap, asap rokok di ruang terbuka, juga partikel-partikel tidak kasat mata lainnya. Ini semua berkat adanya lapisan filter yang lengkap. Pertama, ada teknologi filter bernama NCCO reaktor atau kependekan dari Nano Confined Catalytic Oxidation. NCCO bakal menyerap dan menguraikan semua polutan dan partikel berbahaya hingga menjadi udara bersih. NCCO juga efektif menghilangkan polutan udara seperti asap dan bau, serta bisa menghambat perkembangan virus, kuman, dan bakteri seperti pada pengujian ini nih. Filter ini juga punya masa pakai yang lumayan panjang, cukup diganti setiap 5 tahun sekali. Selain awet dan eco-friendly, penggunaan filter ini juga bikin pemakaian listrik lebih hemat pastinya. Lanjut, setelahnya ada HEPA filter berstandar medis. Filter mekanis HEPA ini dapat menghilangkan setidaknya 99,97% jamur, serbuk sari, debu, bakteri, dan partikel pada tidak kasat mata sampai berukuran PM 2,5 yang terbawa udara. HEPA filter ini punya masa pakai sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tergantung pemakaian. Dan harus diganti dengan yang baru kalau sudah terlihat kotor ya. Alat pembersih udara portable ini juga dilengkapi baterai litium yang dapat bertahan selama 8 jam penggunaan. Dan juga bisa diisi ulang pastinya. Ya elah. Nih, Oga kencengin kipasnya. Tuh. Wah, bos.
asapnya kebanyakan nih. Painging, aduh, Painging nggak apa-apa kan? Untung deh, asapnya bisa langsung hilang nih pakai alat pembersih udara portable yang lagi Unyil bawa. Makasih ya, Den. Sama-sama, Pak. Painging lagi ngapain sih? Kok ada panggangan tapi nggak ada isinya? Loh, tadi ada satenya kok di sini, Den. Loh, Bos, mana nih si Bos? Itu kayaknya Pak Oga deh. Coba kita samperin yuk, Pak. Wah, dasar si Bos nih. Sengaja ya, satenya malah dicomotin semua. Yuk, kita kemon. Nah, gimana? Gak sulit kan mempersiapkan bekal demi menjaga kebugaran tubuh? Yuk, sama-sama kita jaga kesehatan. Apalagi dalam situasi saat ini, ada protokol kesehatan juga yang harus kita patuhi demi kesehatan dan keselamatan bersama. Seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Karena masker yang Unyil pakai akan melindungi teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Ayo, jangan lupa pakai maskernya ya, biar kita semua sama-sama sehat.